رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku yang saleh dan salehah, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang kedua ini dalam rangka pesantren Ramadan yang kita laksanakan mulai dari kemarin tanggal 14, hari ini 15, dan insyaallah terakhir besok yakni 16 Mei 2020 dalam pembahasan kitab Akhlaqul Banin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan kelanjutan daripada bab-bab kemarin yang Bapak bahas mulai dari 11 sampai dengan 15. Maka pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mulai dari bab 16 sampai dengan 20 insyaallah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, serta Allah bimbing kita dalam melaksanakan akhlak-akhlak yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah dimanapun berada, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan semakin soleh di bulan Ramadan ini, semakin baik akhlaknya di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak akan mulai dengan bab 16. Ya, sebagaimana biasa Bapak akan bacakan terlebih dahulu isi daripada bab 16. Pada kali ini bab 16 berjudul Kasih Sayang Ayah. Ada seorang laki-laki mempunyai seorang anak yang keras kepala, atau dengan kata lain bandel. Seringkali ayahnya melarangnya mengganggu binatang dan memanjat pohon, akan tetapi tidak mendengarkan perkataannya. Pada suatu hari ia memukul seekor kucing. Maka kucing itu menggigit kakinya sehingga melukainya dan ia merasa sangat kesakitan. Ia tidak dapat tidur ataupun makan karena sangat sakit atas gigitan tersebut. Maka ayahnya memanggilkan dokter dan menderita kerugian yang banyak untuk biaya dokter dan harga obat-obatan. Akan tetapi ayahnya tidak memperdulikan hal itu karena ia ingin anaknya lekas sembuh. Beberapa waktu kemudian, sembuhlah anaknya. Maka anak itu insaf dari kebiasaannya yang buruk dan berjanji kepada ayahnya untuk selalu melakukan nasihat-nasihatnya dan tidak menentangnya, sehingga ia selamat dari gangguan dan ia pun hidup senang. Pada bab 16 ini memang hampir setiap bab dalam kitab Al-Akhlaq Al-Lil Banin ini cukup singkat pembahasannya, akan tetapi memiliki kandungan makna yang sangat dalam anak-anakku sekalian. Maka dari ini bab 16 yang bertema atau berjudul Kasih Sayang Ayah. Di sini digambarkan dengan sebuah cerita. Ya. Suatu ketika ada seorang anak, ia bermain dengan hewan-hewan tertentu, katakanlah ia kucing ataupun lainnya yang kira-kiranya mungkin agak sedikit bisa membahayakan anak tersebut. Dan ayahnya pun melarang dia untuk bermain berlebihan karena khawatir digigit, khawatir dilukai dan lain sebagainya oleh hewan tersebut. Maka ayahnya pun melarang, dan suatu ketika ternyata si anak ini memang tidak mendengarkan nasihat ayahnya, tidak mau mematuhi apa yang diucapkan oleh ayahnya tersebut. Sehingga suatu ketika terjadilah
ternyata hewan tersebut, katakanlah kucing tersebut, dia menggigit kaki daripada anak tersebut, maka terluka si anak tersebut atas gigitan si kucing. Maka apa yang dilakukan oleh seorang ayah ketika melihat anaknya seperti itu? Maka yang dilakukan oleh seorang ayah ini merupakan bukti kasih sayang ayah kepada anaknya. Ya, seorang ayah tidak akan mengucapkan kata-kata bahwa ia sayang kepada anaknya. Seorang ayah tidak akan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa ia sayang atau cinta kepada anaknya. Akan tetapi seorang ayah itu tentu akan menunjukkan bukti bahwa ia memiliki kasih sayang yang besar kepada anaknya. Dia perlu diingat, di samping kemarin pembahasan yang Bapak sampaikan bahwa kita yang harus lebih layak kita muliakan, yang 3 kali lebih mulia, 3 kali derajatnya yang harus kita lebih muliakan yang ibu kita. Tapi jangan kita lupakan peran seorang ayah yang luar biasa di balik layar kehidupan kita. Bahkan seorang ayah terkadang tidak akan banyak bicara dalam menyayangi anaknya. Akan tetapi seorang ayah cukup dengan memberikan bukti nyata bahwa ia sayang dan cinta kepada anaknya. Contoh cerita tadi, di anak itu terluka, maka si ayah segera memanggilkan dokter. Coba bayangkan oleh kalian anak-anakku yang soleh dan soleha, ya, seorang ayah barangkali dalam keadaan sulit ekonomi, barangkali bisa jadi sedang tidak memiliki uang dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika melihat anaknya sakit, maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, punya tidak punya uangnya, maka ia harus segera memanggilkan dokter atau dia membawakan anaknya tersebut ke dokter untuk diobati. Dengan satu harapan dan satu doa bahwa anak itu ataupun kita itu bisa sembuh dari sakit yang kita alami atas gigitan hewan yang tadi mungkin dan lain sebagainya. Itu merupakan wujud bukti cinta seorang ayah, kasih sayang ayah kepada kita sebagai seorang anak, yang tentunya ayah dengan jerih payahnya, ya, siang berangkat pagi, pulang sore, atau bahkan pulang malam, atau bahkan tidak pulang dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu, atau bahkan berbulan-bulan mungkin, itu demi memperjuangkan kehidupan anaknya yang layak, dan istrinya, dan seluruh anak-anaknya yang mereka cintai, bahkan keluarga besarnya yang ia cintai. Wahai anak-anakku sekalian, tadi ayah membawakan kita ke dokter sampai kita sembuh. Beliau tidak memikirkan berapa besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar dokter dan obat-obatan. Yang beliau pikirkan adalah bagaimana anak saya bisa sembuh dari sakit yang dialami, yang sedang dirasakan. Itu anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita dapat lebih menghargai ayah-ayah kita, dapat lebih mencintai, mengasihi ayah-ayah kita, karena di balik malam beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk mendoakan kita sebagai anak-anaknya. Sebagaimana tadi Bapak bilang bahwa terkadang seorang ayah tidak akan mengatakan bahwa ia sayang, bahwa ia cinta kepada anaknya, akan tetapi ia hanya akan membuktikan rasa sayang dan cinta ia kepada anaknya atau keluarganya dengan bukti nyata yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan di bab 16 ini yang bertema kasih sayang ayah, kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan lanjutkan materi berikutnya, yakni pada bab 17. Langsung saja Bapak akan bacakan tema daripada bab 17 ini, yaitu sopan santun anak terhadap saudara-saudaranya. Dan selanjutnya Bapak akan bacakan terlebih dahulu isi daripada materinya. Yang pertama, saudara laki-laki dan saudara perempuanmu adalah orang-orang yang paling dekat kepadamu setelah kedua orang tuamu. Apabila engkau ingin ayah dan ibumu gembira terhadapmu,
maka bersikaplah sopan terhadap mereka dengan menghormati saudara laki-lakimu yang lebih tua dan saudara perempuanmu yang lebih tua, dan mencintai mereka dengan cinta yang tulus ikhlas. Engkau ikuti nasihat mereka, dan sayangilah saudara laki-lakimu yang kecil dan saudara perempuanmu yang kecil, serta cintailah mereka dengan cinta yang benar. Janganlah engkau mengganggu mereka dengan memukul ataupun memaki. Jangan memutuskan hubungan dengan mereka atau merusak mainannya, karena itu akan membuat marah kedua orang tuamu. Begitu pula janganlah engkau bertengkar dengan saudaramu yang laki-laki ataupun perempuan bila hendak masuk ke kamar mandi atau menggunakan mainan ataupun duduk di atas kursi atau karena sesuatu hal lainnya. Hendaklah engkau bersabar dan selalu mengalah. Hal ini akan menyenangkan kedua orang tuamu dan mendapatkan keridhaan mereka. Yang terakhir, maafkanlah saudaramu jika ia bersalah dan tunjukkan kesalahan dengan lemah lembut agar ia tidak berbuat kesalahan lagi. Jauhilah dari banyak bergurau, karena hal itu menyebabkan dendam dan permusuhan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini bab 17, sopan santun anak terhadap saudara-saudaranya. Tentunya mungkin sebagian besar dari kita ada yang memiliki kakak, ya, ada yang mungkin memiliki adik, bisa memiliki adik dan kakak, bisa juga kadang hanya memiliki kakak kalau dia anak terakhir, bisa juga dia hanya memiliki adik kalau dia anak pertama, dan lain sebagainya, macam-macam kondisi keadaan kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita diajarkan untuk bersikap sopan santun terhadap saudara-saudara kita, adik kita kah, kakak kita kah, ya. Maka hal ini bisa membuat hati orang tua kita ridho, hati orang tua kita senang ketika melihat kita dengan saudara-saudara kita, adik atau kakak kita itu dalam keadaan rukun, baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, tidak bertengkar, tidak berkelahi, dan lain sebagainya. Maka di sini tadi disampaikan bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Terlebih itu adalah kakak kita, baik kakak laki-laki ataupun kakak perempuan kita. Ya, di sini pun disebutkan bahwa kita harus mencintai keduanya, mereka yakni saudara-saudara kita, kakak kita. Selain dihormati, kita cintai dengan sayangi sepenuh cinta, setulus hati di dalam dada. Maka itu merupakan hal yang dapat memancing keridhaan Allah turun kepada kita. Sebagaimana di awal Bapak sudah bilang, sudah sampaikan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Karena keridhaan Allah itu terletak atau berada dalam ridhonya orang tua, tergantung pada ridhonya orang tua kepada kita. Dan murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua juga kepada kita. Maka sikap kita, sopan santun kita kepada saudara-saudara kita, adik kita atau kakak kita, maka ini merupakan hal yang dapat memancing datangnya ridho Allah, rahmat Allah kepada kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkah dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di samping menghormati kakak kita, ya, mencintai, menyayangi dengan setulus hati, seikhlas hati yang ada di dalam dada, ya, maka kita pun harus mendengarkan nasihat-nasihat mereka bila mana mereka menyampaikan sebuah nasihat kepada kita. Bahkan kalau perlu kita minta nasihat selain kepada kedua orang tua kita, maka kita pun, ya, boleh, ya, sangat dianjurkan untuk meminta nasihat kepada orang yang lebih tua dari kita ataupun kakak kita, ya, agar mendapatkan sebuah nasihat yang bermanfaat untuk diri kita dan hidup kita di masa mendatang. Lalu di samping itu kita pun pasti memiliki saudara yang kecil atau yang disebut dengan adik. Maka perilaku kita, sikap sopan santun kita kepada orang yang lebih kecil atau adik kita, maka kita harus menyayangi mereka dengan setulus hati, mencintai mereka setulus hati, ya.
menyayangi mereka dengan tulus hati, jangan membuat mereka marah, jangan membuat membecandai dia dengan berlebihan, ya, sehingga ia marah, ngambek, nangis dan lain sebagainya, mengadu kepada kedua orang tua kita. Itu merupakan cerminan bahwa kita tidak rukun dengan adik kita, walaupun mungkin memang bercanda, tapi adik kita, ya, mungkin masih polos, ya, sehingga dia menangis, ngadu, merasa miliknya atau mainannya diambil, direbut oleh kakaknya, maka ia pun akan menangis dan melapor kepada kedua orang tua kita. Dan kita perlu ingatkan, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi kita, hubungan kita antara adik dengan kakak atau kakak dengan adik, ya. Karena kenapa? Karena adik dan kakak ini merupakan saudara kita, satu darah, satu nasab dengan kedua orang tua kita. Kita satu ibu, satu bapak, ya, maka kita pun satu darah, ya. Adik, kalau kita sebagai kakak, mungkin kita punya adik. Kalau kita sebagai adik, kita mungkin punya kakak, ya. Atau kita mungkin berada di tengah-tengah, kita punya kakak, kita punya adik. Maka jangan sampai memutuskan tali silaturahmi kita dengan mereka. Supaya apa? Supaya hubungan kita terjalin harmonis, hidup kita rukuh, hidup kita damai, dan mendapat ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anakku sekalian. Dan berikutnya, kita pun diajarkan bahwa janganlah kita bertengkar dengan adik dan kakak. Kita harus terlihat selalu rukun di hadapan kedua orang tua kita, selalu rukun di hadapan orang lain, dan tunjukkan bahwa damai itu indah, rukun itu indah, ya. Tidak ada perselisihan di antara kita, tidak ada perselisihan di antara adik dan kakak, sehingga semuanya, ya, sehingga perilaku kita, rukun kita, ya, damai kita dengan adik dan kakak kita itu merupakan contoh yang sangat baik untuk diberikan kepada orang lain, supaya orang lain pun bisa mengikuti apa yang kita lakukan, yakni berdamai ataupun rukun dengan keluarga kita, adik dan kakak kita. Maka apa yang kita contohkan dan diikuti oleh orang lain, maka itu merupakan tabungan pahala untuk kita. Bila mana orang lain melakukan apa yang kita lakukan, yakni rukun kepada adik dan kakak, maka orang lain pun melakukan, maka insya Allah kita akan mendapat cipratan pahala dari apa yang mereka lakukan, ya, dengan mencontoh apa yang kita lakukan. Dan selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan solehah, bila mana, ya, terpaksa terjadinya sebuah pertengkaran atau perdebatan, atau mungkin hanya bergurau, ya, bergurau dalam arti bermain bercanda, ya, mungkin tidak serius, ya, dan salah satunya ada yang meminta maaf, maka maafkanlah. Ataupun mungkin kita yang salah, maka kita minta maaf, jangan ada rasa malu demi terciptanya sebuah kerukunan kedamaian kalau memang kita yang salah. Ya, itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan, ya, penjelasan singkat ini dapat difahami dan dimengerti oleh kalian semua, dan kalian bisa sedikit banyak yang menerapkan apa yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang saleh dan salehah, kita akan melanjutkan bab berikutnya, yakni bab 18. Yakni saat ini, kali ini bertema dua saudara yang saling mencintai. Bab demi bab, tema demi tema, judul demi judul, Bapak rasa ini merupakan sebuah keterkaitan. Jadi semuanya saling berkaitan. Bab sebelumnya kita membahas tentang sopan santun, ya, anak terhadap saudara-saudaranya. Nah, saat ini bab 18 kita belajar, ya, dengan sebuah tema dua saudara yang saling mencintai. Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Ali dan Ahmad adalah dua bersaudara yang saling mencintai. Keduanya pergi ke sekolah bersama-sama dan pulang pun bersama-sama. Keduanya saling membantu untuk menunaikan kewajiban mereka. Keduanya membaca pelajaran mereka di rumah dan di sekolah dan bermain bersama-sama pada waktu bermain. Pada suatu hari, Ali membeli 2 buah kitab. Katakanlah kitab bimbingan akhlak.
Maka ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tolong beritahukan aku di mana saudaraku Ahmad. Aku ingin menghadiahkan kepadanya sebuah dari kitab ini." Ya, jadi si Ali ingin ingin memberikan. Ya, tadi dia membeli 2 buah kitab bimbingan akhlak. Maka salah satunya ia akan berikan kepada Ahmad. Ayahnya sangat bergembira dan memberitahukan bahwa saudaranya berada di ruang belajar. Maka pergilah Ali dengan segera menuju ke ruang belajar. Saat itu saudaranya sedang mengulangi pelajaran-pelajarannya. Ali memberi salam kepada Ahmad dan memberinya buku. Ia tersenyum gembira. Ahmad menerimanya dengan mengucapkan terima kasih kepada saudaranya atas hadiahnya yang berharga. Kemudian Ahmad memberikan kepada Ali sebuah kotak mungil tempat menyimpan pensil. Ia berkata, "Ini hadiahku untuk wahai saudaraku yang mulia." Ali senang sekali terhadap saudaranya dan gembira menerima kotak ini serta berterima kasih kepadanya. Ketika guru mereka mendengar cerita itu, ia sangat gembira terhadap kedua anak itu dan memuji mereka di hadapan murid-murid. Beliau berkata, yakni sang guru, "Wahai anak-anak, lihatlah kepada Ali dan Ahmad. Alangkah bahagianya mereka. Jadikanlah oleh kalian mereka ini seperti kedua saudara ini agar kalian hidup bahagia dan senang." Jadi sang guru tadi menyampaikan kepada murid-muridnya di dalam kelas bahwa ikutilah, contohlah apa yang telah dilakukan Ali dan Ahmad yang menunjukkan sebagai sebuah keharmonisan dalam bersaudara, kerukunan dalam bersaudara, kekompakan dalam bersaudara, tidak ada pertengkaran, perkelahian di dalamnya, yang membuatnya indah untuk dilihat, indah untuk dinikmati, indah untuk diresapi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita belajar dari kisah Ali dan Ahmad ini. Mereka merupakan 2 sahabat yang saling mencintai, 2 sahabat yang saling mengasihi dan menyayangi. Bahkan tadi ketika Ali membeli sebuah buku, maka ia tidak membeli 1, ia membeli 2. Karena untuk diberikan salah satunya kepada saudaranya itu Ahmad. Maka ini menunjukkan bagaimana kebesaran rasa cinta, rasa sayang Ali kepada saudaranya yakni Ahmad. Maka sudahkah kita berkasih sayang, ya membagi cinta kita kepada saudara kita yang membuktikan cinta kita, membuktikan rasa sayang kita, membuktikan rasa kasih kita kepada saudara kita, terutama saudara kandung kita sendiri. Katakanlah bukan sebuah buku yang kita beli, katakanlah kita memberikan sebuah jajanan atau membeli sebuah makanan di warung atau di tukang pedagang yang lewat. Ingatlah kita kepada saudara kita kalau kita mempunyai saudara untuk membelikannya sama seperti apa yang kita beli. Katakan kita membeli bakso cilok, ya, kita beli 2.000, ya, apakah kita akan membelikan yang sama, ya, ataukah kita ingat kepada saudara kita, ya, untuk membelikannya cilok juga. Jadi menikmati sesuatu yang sama, ya, jadi dirasakan yang sama, maka itu merupakan suatu hal yang sangat indah untuk dipandang, merupakan suatu hal yang sangat indah untuk dilakukan, anak-anakku sekalian. Setiap kita tentu menginginkan sebuah kedamaian, menginginkan sebuah keharmonisan, menginginkan sebuah kerukunan, dan hal tersebut tidak akan terwujud jika hanya kata-kata saja. Hal tersebut tidak akan terbentuk, terjadi, ya, bila hanya angan-angan saja. Maka hal tersebut harus kita lakukan dengan bukti nyata, aksi nyata yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Kita mudah memberi, bersedekah, ya, kepada saudara kita, apalagi mungkin saudara kita sedang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita, bantuan dari kita, maka hal itu akan sangat bermanfaat, berharga bagi saudara kita tersebut. Oke, ini kita berada di ranah saudara kandung kita mungkin memberinya, ya. Apakah kita juga mampu untuk memberikan, ya,
sesuatu kepada saudara sesama muslim, memberi sesuatu kepada saudara muslim yang sangat membutuhkan uluran tangan atau bantuan daripada kita yang mungkin masih mampu. Ya, dalam masa kita ketahui sekarang kita dilanda, ya, bukan hanya di Indonesia, tentunya secara internasional, ya, dunia dialami oleh suatu pandemi COVID-19, ya, ini virus corona. Ya, banyak saudara-saudara kita yang di PHK, yang diberhentikan dari pabriknya, diberhentikan dari kantornya karena dengan suatu alasan bahwa perusahaan tidak dapat menggajinya karena tidak ada pemasukan yang masuk ke dalam perusahaan untuk dikelola menjadi sebuah gaji. Maka perusahaan mengambil keputusan untuk memberhentikan, ya, mengeluarkan saudara-saudara kita tersebut. Coba bayangkan, bagaimana dengan para perantau mungkin yang mereka masih mengontrak, ada kewajiban mereka untuk membayar kontrakan tetapi tidak memiliki pekerjaan, tidak ada pemasukan untuk dia. Jangankan untuk membayar kontrakan, mungkin makan saja mungkin kerepotan. Maka di samping pembahasan kita tadi, ya, tadi dua saudara yang saling menyayangi, saling mencintai, ya, maka kita pun masih punya saudara banyak sebetulnya sebagai seorang muslim, yakni saudara seagama, saudara seakidah, ya, saudara seislam, ya, anak-anakku sekalian. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk saudara kita, sekecil apapun ketulusan yang kita berikan kepada saudara kita, maka itu akan berbuah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat nominalnya besar kecilnya, akan tetapi lihat ketulusan hati dalam memberinya tersebut, dengan disertakan sebuah kepantasan dan kelayakan dalam memberi tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan ini bisa kita jadikan contoh, ya, Ali dan Ahmad ini bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita harus menyikapi, ya, cara kita untuk mencintai, menyayangi saudara kita, ya. Maka ini membuat hati orang tua kita senang. Mungkin guru-guru kita juga ketika mendengar kerukunan atau keakraban daripada saudara kita dengan saudara kita, maka guru-guru pun akan senang dan mereka akan menyampaikan di hadapan teman-teman kalian di dalam kelas suatu kegembiraan dalam hati seorang guru tersebut, melihat kalian rukun, baik, dan soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anakku sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjut bab berikutnya, bab 19. yakni kali ini, kesempatan ini bertemakan sopan santun anak terhadap kerabatnya. Bapak bacakan. Anak yang berakal dan tercinta, ia yang menghormati para kerabatnya seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Ia sangat mencintai mereka, oleh karena mereka mencintainya juga dan mencintai kedua orang tuanya. Ia selalu menyenangkan para kerabatnya dengan selalu mematuhi perintah-perintah mereka serta menjenguk mereka dari waktu ke waktu, terutama pada waktu hari-hari raya atau lebaran, atau bila salah seorang dari mereka menderita sakit atau melahirkan bayi atau datang dari suatu bepergian. Ia bergembira bila mereka gembira dan bersedih bila mereka bersedih, dan tidak bersikap kurang sopan kepada salah seorang dari mereka, karena hal itu akan membuat Allah marah dan membuat marah kedua orang tua dan para kerabatnya. Anak yang berakal mencintai pula anak-anak para kerabatnya. Kalau dengan kata lain, kita sepupu, ponakan, dan lain-lain. Ia bermain bersama mereka dan menanyakan keadaan mereka bila mana ia tidak melihat mereka, dan ia tidak senang bertamasya kecuali bersama mereka. Ia suka membantu mereka apabila mereka membutuhkan sesuatu dan tidak bertengkar
atau memutuskan hubungan dengan mereka atau bersikap muram, yakni muka cemberut terhadap mereka, tetapi ia tersenyum dan gembira bila berjumpa dengan mereka dan berbicara bersama mereka dengan pembicaraan yang baik. Anak yang berbuat baik kepada para kerabatnya akan hidup tenang dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak serta dipanjangkan umurnya. Baik anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, pada kesempatan bab 19 ini kita akan mempelajari tentang sopan santun anak ataupun kita terhadap para kerabat kita. Kata kerabat ini diambil dari bahasa Arab yang berasal kata qaf, ro, dan ba, qoroba, atau kita sering dengar qorib, dekat artinya. Nah, ini kerabat, ya qorobat, ya bahasa Arabnya, yakni orang-orang yang terdekat dengan kita, yakni orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, hubungan nasab dengan kita, entah itu kakek kita, entah itu nenek kita, paman kita, bibi kita, keponakan kita, sepupu kita, dan lain-lain, ya, yang dinamakan dengan kerabat yang masih memiliki hubungan saudara senasab dengan kita. Begitu anak-anakku sekalian. Nah, kita dianjurkan, diperintahkan juga untuk memiliki akhlak sopan dan santun kepada para kerabat kita. Jadi bukan hanya tadi yang Bapak jelaskan sebelumnya, bukan hanya kepada kedua orang tua kita, bukan hanya kepada ayah kita, bukan hanya kepada saudara-saudara kita, yakni adik kakak kita, bahkan kepada orang lain pun, terutama kerabat kita berikutnya nih, maka kita harus memiliki sopan santun kepada mereka. Bagaimana akhlak kita kepada mereka? Bagaimana sikap yang harus kita lakukan kepada mereka? Ya, ingat dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku ini diutus melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat dalam hal ini bermakna luas, tapi dalam arti sempit, ya, diartikan merupakan kasih sayang, ya, diartikan sebuah kasih sayang atau cinta. Ya, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini sebagai menebarkan, ya, orang yang menyebarkan sebuah kasih sayang di hadapan manusia. Kita ketahui sejarah zaman dahulu, ya, sebelum datangnya ajaran syariat Islam, bahwa bayi perempuan yang baru lahir itu harus dikubur hidup-hidup. Akan tetapi ketika datangnya agama Islam, maka, ya, hal tersebut tidak ada lagi. Bahkan, ya, dalam syariat Islam itu sangat memuliakan perempuan, sangat meninggikan derajat perempuan. Yang sebelumnya Bapak bilang bahkan seorang wanita, seorang perempuan atau seorang ibu itu 3 kali lipat lebih mulia dibandingkan dengan seorang ayah atau seorang laki-laki. Maka sikap kita kepada para kerabat, ya, harus bagaimana yang harus kita lakukan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ya, menunjukkan rasa kasih sayang, rasa cinta kita, peduli kita kepada kerabat kita. Contohnya tadi sudah dibacakan sebetulnya, ketika, ya, adat kita ketika berlebaran kita bersilaturahmi, ya, ke kakek kita kalau masih ada, ke nenek kita yang masih ada, ke paman kita, bibi kita, saudara-saudara kita yang memiliki ikatan saudara, yang memiliki ikatan darah, ya, maka kita pun berkeliling bersilaturahmi. Bahkan, ya, kalau tidak ada pandemi corona ini, ya, mungkin yang perantau pada mudik ke kampung halamannya, menemui keluarganya, menemui orang tuanya untuk bersilaturahmi, ya, kepada para kerabatnya. Ini merupakan bentuk akhlak sopan santun kita, mengunjungi mereka, mendatangi mereka, ya. Ini bentuk sopan santun kita kepada mereka. Lalu, ya,
Bukan hanya ketika lebaran, kalau misalkan ada yang sakit daripada keluarga kita, kerabat kita, atau misalkan ada keluarga yang baru lahiran, ya, ataupun habis dia jadi TKI pulang, ya, terus pulang ke Indonesia, maka kita harus bersikap sopan santun juga kepada kerabat kita dengan mendatanginya, silaturahmi, bahasanya silaturahmi, ya. Dan kita pun harus menunjukkan kita senang dengan mereka, jangan memasang muka cemberut, muka tidak suka, muka tidak senang di depan mereka, jangan. Itu akan memantik, ya, keretakan hubungan di antara para kerabat ataupun saudara-saudara kita. Karena ada namanya bahasa tubuh dan ada juga namanya bahasa lisan. Kalau bahasa lisan kita jelas tahu, saya tidak suka dengan kamu, itu lisan jelas. Tapi bahasa tubuh, walaupun tidak ada kata-kata yang diucapkan, tapi bisa terbaca, terdengar, terlihat dengan raut wajah kita masing-masing. Ketika kita marah, kita akan menunjukkan muka marah. Ketika kita cemburu, kita akan menunjukkan muka cemburu. Ketika kita senang, kita akan menunjukkan ekspresi kita muka senang. Itu bahasa tubuh. Maka di hadapan para kerabat kita, jangan sampai kita menunjukkan wajah cemberut kita sebagai bentuk akhlak baik kita sebagai, ya, anak yang mau berproses menjadi anak yang soleh dan soleha. Terus berproses, insya Allah, dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan kita anak yang soleh dan soleh, maka ingat, Allah pun ingin kita demikian. Ketika kita berdoa meminta sesuatu, contohlah, katakan kita ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, maka ketahuilah Allah ingin kita seperti apa yang kita minta. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan jalan kita dimudahkan untuk jadi anak yang soleh dan soleha. Lalu berikutnya, ya, tadi silaturahmi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Ini hadis sahih, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, siapa yang suka, ya, ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Siapa sih yang tidak mau diluaskan rezekinya? Siapa sih yang tidak mau dipanjangkan umurnya? Maka salah satu caranya adalah falyasil rahimah. Maka sambunglah tali silaturahmi di antara, ya, kita dengan orang tua kita, kita dengan saudara-saudara kita, kita dengan kerabat-kerabat kita, bahkan kita dengan orang lain, ya, sesama muslim ataupun dengan non-muslim sekalipun, selama tidak ada, ya, yang mengganggu akidah di antara kita dengan sesama non-muslim, dengan orang lain yang non-muslim maksudnya, ya, maka kita harus tetap menjalin satu rahmi yang baik di antara sesama manusia. Baik anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan bab 20. Ya, ini bab yang terakhir, ya, di hari kedua ini, ya. Ya, ini bab 20 untuk kelas 8. Jadi kelas 8 sebagaimana di awal sudah Bapak sebutkan, bahwa untuk kelas 8, ya, ini bab 11 sampai dengan 20. Yang mana dibagi dua, hari pertama kita sudah kemarin, yakni bab 11 sampai dengan 15, maka hari ini bab 16 sampai 20. Dan ini merupakan bab terakhir yang akan Bapak bahas, dan selanjutnya kalian akan membuat rangkuman atas materi yang telah disampaikan. Dan besok di hari terakhir kalian akan membuat video kreatif terkait dengan sebuah akhlak ataupun sopan santun. Baik, pada bab 20 ini bertemakan Mustafa dan kerabatnya Yahya. Mustafa adalah seorang anak yang kaya, tetapi ia rendah hati dan sopan santun. Ia tidak sombong kepada siapapun, dan ia suka membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama sekali jika mereka dari kerabatnya. Pada suatu hari Mustafa melihat seorang kerabatnya, Yahya, putra pamannya, memakai baju robek. Maka hatinya
merasa iba dan ia pun cepat-cepat pergi ke rumahnya dan mengambilkan baju baru. Kemudian ia memberikan kepada Yahya dan berkata, "Silakan wahai anak pamanku tercinta, terimalah dariku hadiah ini." Yahya menerimanya dan kedua matanya penuh air mata karena gembira dan senang, serta berterima kasih banyak kepada Mustafa atas kebaikannya. Ketika ayah Mustafa mengetahui cerita ini, ia pun sangat gembira atas bantuannya kepada kerabatnya itu dan memujinya atas kebaikan yang ia lakukan tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, lagi-lagi kita diberikan contoh dalam kitab ini bagaimana kita harus bersikap sopan santun kepada kerabat-kerabat kita. Jadi kisah Mustafa dan Yahya ini merupakan saudara, ya. Si Mustafa bersaudara dengan Yahya, yang mana si Yahya ini merupakan anak dari pamannya, dan kata lain mereka sepupuan. Ya, mereka sepupuan. Jadi kita harus perlu ingat bahwa ketika kita akan berbuat baik ataupun bersedekah ataupun melakukan suatu hal yang dinilai baik dalam pandangan agama, maka prioritas atau yang paling utama adalah ring satu. Ring satu dalam arti orang yang terdekat dengan kita, artinya orang yang sedarah dekat dengan kita. Yang dekat itu maksudnya yang sedarah, ya. Yang paling diutamakan adalah yang sedarah. Apakah keluarga kita, kerabat kita masih ada yang kurang mampu, ya, masih ada yang sangat membutuhkan uluran tangan, maka ini yang lebih berhak kita bantu. Setelah itu kita selesai baru ke orang lain di luar darah, ya, di luar nasab, ya, yang beda nasab dengan kita. Maka kita pun berkewajiban untuk membantu saudara-saudara kita, terutama yang sesama muslim. Nah, kita diberikan contoh oleh Mustafa dan Yahya betapa indahnya bantuan yang diberikan Mustafa kepada saudaranya atau sepupunya tersebut yang bernama Yahya. Ini merupakan kebaikan yang harus dilakukan, ya, kepada siapapun sebetulnya. Karena uluran tangan, perhatian, kepedulian tersebut pasti orang-orang, terutama orang yang maaf kata yang tidak mampu, yang kurang mampu, sangat membutuhkan hal tersebut. Katakanlah, ya, anggap saja kita tidak mampu. Pasti, bayangkan kita tidak mampu, pasti kita membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudara kita. Membutuhkan uluran tangan, bantuan dari saudara sesama muslim. Membutuhkan bantuan-bantuan dari orang lain yang sekiranya memiliki kelebihan harta untuk disumbangkan kepada kita, memberikan bantuan kepada kita dalam rangka menyambung hidup kita. Maka anak-anakku yang soleh dan solehah, maka ya, bila mana kita mungkin belum menerapkan apa yang telah Bapak sampaikan, apa yang telah kita pelajari daripada kitab Al-Akhlaqul Banin ini, yang merupakan bimbingan akhlak bagi kita semua sebagai seorang anak, maka yuk kita lakukan, kita amalkan apa saja yang telah disampaikan terkait materi akhlak ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sedikit akhlak yang kita lakukan, sedikit-sedikit akhlak yang kita lakukan, akhlak baik yang kita lakukan, maka insya Allah semuanya akan melekat, terbiasa dalam diri kita. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita, yang bisa membanggakan agama kita, yang bisa membanggakan negara kita, yang bisa membanggakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, terakhir, mungkin dari kisah Mustafa dan Yahya ini kita bisa ambil hikmah yang sangat besar, kita bisa ambil pelajaran yang sangat besar, yang mana kerukunan dalam bersaudara, kerukunan dalam, ya, sesama manusia terlebihnya, maka itu sangat dibutuhkan bagi kita manusia yang masih hidup di dunia ini.
Karena tanpa adanya kerukunan, apa yang akan terjadi? Akan ada pertengkaran, permusuhan, perkelahian, bahkan sampai pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Itu hal yang tidak kita inginkan. Kita ingin hidup damai, harmonis, rukun, ya, sesama manusia, sesama saudara, sesama kerabat. Maka apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mempraktekkan apa yang telah disampaikan tadi dan sebelum-sebelumnya terkait akhlak yang harus kita lakukan.